Bab 1229. Di pesawat khusus dari Bordeaux ke Paris, Tracy punya banyak pemikiran. Jeff mencoba menghubungi Lorenzo lagi, tapi tetap tidak bisa terhubung. Terlebih lagi, beberapa orang dekat Lorenzo juga memutuskan kontak. Negara Emron telah menutup informasi. Tidak bisa menemukan apapun. Mereka mencari tahu melalui koneksi lain. Begitu mendengarnya, orang langsung menghindari topik ini atau langsung menutup telepon. Tracy sangat khawatir, lebih dari sebulan yang lalu, dari saat meninggalkan kota Snowy. Meskipun cemas, tapi dia selalu percaya bahwa kakaknya bisa menyelesaikan masalah. Namun, di dalam hatinya kakaknya merupakan dewa yang melakukan segalanya. Dia sama sekali tidak menyangka, setelah berlalu begitu lama, masalah malah semakin memburuk, bahkan kehilangan kendali. Dia merasa sangat bersalah. Selama 2 tahun ini, dia terus dilindungi oleh kakaknya. Sama sekali tidak pernah benar-benar memahaminya. Memahami keluarga Moore, memahami grup Moore. Terlebih lagi, saat kakaknya mengalami krisis, dia selalu merupakan orang yang terakhir tahu. Sekarang, dia ingin melakukan sesuatu untuknya, malah tidak tahu harus memulai dari mana. Dia melihat keluar jendela. Hatinya sangat bingung. Dia tidak tahu bagaimana melewati jalan di depan. Dia ingin kembali ke negara Emron untuk mencarinya. Tapi bagaimana dengan anak-anak itu? Nona Tracy, jangan terlalu cemas. Naomi menghibur. Kita harus percaya pada Tuan. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah dan datang ke Paris untuk menjemput kita. Benar, Tuan begitu hebat. Tidak akan terjadi masalah, kata Paula. Tracy menurunkan sorot mata. Tidak bicara. Dari sikap Vincent dan Maggie terhadapnya, bisa dilihat betapa seriusnya kondisi kakaknya sekarang. Kalau ia tidak muncul di hari pernikahan, itu berarti sungguh terjadi masalah. Nona Tracy, jangan cemas. Jeff bisa melihat kegelisahan Tracy, menghiburnya dengan berkata, sebelum pergi, Tuan berpesan padaku, tidak peduli ada rumor apapun di luar, jangan percaya. Dia pasti akan datang untuk menjemput Anda dan anak-anak. Ya, Tracy mengangguk. Ketenangan Jeff memberinya sedikit penghiburan. Ucapan Naomi benar. Seharusnya dia percaya pada kakaknya. Kakaknya sangat hebat. Tidak peduli bertemu dengan masalah apapun, ia pasti bisa menyelesaikannya. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah melindungi anak-anak dengan baik. Jangan menyusahkannya. Saat menoleh dan melihat ketiga anak yang tertidur lelap, tiba-tiba hati Tracy menjadi tegar. Perjalanan terasa tidak jauh. Mereka tiba di Paris dengan sangat cepat. Saat turun dari pesawat, ketiga anak masih lelap tertidur. Naomi sudah mengatur tempat tinggal. Sekelompok orang membawa anak-anak dan tiba di sebuah villa di pinggiran kota. Kebetulan anak-anak sudah bangun. Saat melihat rumah baru yang indah, mereka sangat penasaran. Melompat dan berlari ke sana kemari, mencari Carlos, Charles, dan Carla. Mereka mengira kakak-kakaknya akan menunggu mereka di sini. Melihat mereka begitu senang, hati Tracy merasa sedikit tersentuh. Alangkah baiknya kalau bisa menjemput Carlos dan yang lainnya, serta membiarkan keenam anak hidup bersama. Ketiga bocah ini benar-benar sangat berenergik. Paula mengikuti di belakang ketiga bocah sampai kelelahan. Aku merupakan seorang ahli bela diri, tapi tetap merasa lelah saat menjaga tiga anak ini. Mereka berlari ke sana ke sini. Ribut tiada henti. Sungguh cukup menyiksa. Naomi berkata sambil tersenyum. Sekarang baru pukul 3.30 dini hari. Setelah para bocah bermain sebentar, sudah boleh kembali ke kamar untuk istirahat. Aku akan menjaga mereka. Anda istirahatlah. Jeff berkata dengan perhatian. Nona Tracy harus tidur yang cukup, agar malam nanti bisa bernegosiasi dengan Presdir Daniel. Aku tidak bisa tidur. Tracy dipenuhi dengan kecemasan. Jeff, pergi dan selidiki di mana Daniel sekarang. Lihat apa aku bisa lebih awal pergi mencarinya. Baik, Jeff menyerahkan anak-anak pada Naomi dan Paula. Segera pergi menyelidiki. Tracy kembali ke kamar mandi, berganti pakaian yang nyaman, berbaring di ranjang dan menelepon Daniel. Dia ingin mencoba apakah bisa terhubung. Sayangnya, tetap tidak bisa dihubungi. Dia sungguh tidak bisa berkata-kata.
Kenapa pria itu masih melakukan trik dengan memasukkannya ke daftar hitam? Kalau ada masalah, apakah tidak bisa dikomunikasikan dengan baik? Bab 1230. Jeff pergi menyelidiki, tapi tidak memberi kabar selama 2 jam. Tracy tidak bisa menahan rasa lelah. Dia berbaring di kasur, perlahan-lahan tertidur. Dia tidur sampai keesokan paginya. Suara hujan petir di luar mengejutkannya. Dia bergidik dalam tidurnya. Tiba-tiba membuka mata. Terdapat tekanan yang sangat buruk di dalam hatinya. Dia menoleh dan melihat keluar jendela. Hujan turun dengan sangat deras. Setelah diobati tabib Hansen dan menjalani pemulihan selama beberapa bulan, gejala sisa Tracy sudah sembuh total. Tapi, masalah psikologis tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Setiap kali terjadi hujan petir, Tracy masih bisa teringat pada Bibi Juni. Teringat pada hujan di Chiang Mai. Meskipun Linda Hilton dan Davina Wallace sudah mati dan dendam sudah dibalas, tapi kejadian tersebut sudah meninggalkan bayangan di dalam hati. Setiap kali terjadi hujan petir, adegan itu tetap akan muncul di dalamnya benaknya. Selain itu, setelah kejadian tersebut, hati Tracy memiliki konflik yang tak dapat dijelaskan melalui hujan petir, seperti akan terjadi hal yang buruk setiap kali cuaca ini tiba. Tok-tok. Saat ini, terdengar suara ketukan pintu. Kemudian terdengar suara Naomi. Nona Tracy, apakah Anda sudah bangun? Masuklah. Tracy bangun dari tidurnya dan mengenakan gaun piyama. Naomi membuka pintu dan masuk, membawa sepoci teh buah yang panas. Minumlah teh panas ini. Suhu hari ini turun. Di luar sedikit dingin. Apa sudah ada kabar dari Jeff? Tracy duduk di sofa, menerima teh buah yang diberikan Naomi. Masih belum ada. Naomi menggeleng. Mungkin keberadaan Presdir Daniel sulit ditemukan. Butuh sedikit waktu. Ya, Tracy menjawab. Minum teh dengan perlahan. Ketiga bocah tertidur lagi. Naomi berkata sambil tersenyum. Sebelum tidur, mereka sudah makan sesuatu. Dan terus menanyakan bibinya. Aku bilang bibi sudah tidur dan akan mencari mereka setelah bangun. Mereka pun kembali ke kamar dan istirahat dengan patuh. Mereka masih kecil, tepat berada di usia yang tidak punya kekhawatiran. Saat teringat pada ketiga bocah, muncul senyuman di wajahnya. Tapi saat teringat pada anak sendiri, perasaannya menjadi tertekan lagi. Tidak seperti Carlos dan Carla yang sudah bisa merasakan suasana hati orang dewasa, terutama Carlos. Sekarang seharusnya dia sudah bangun. Mungkin dia juga tahu terjadi sedikit konflik di antara papi dan maminya. Aku khawatir bahwa dia juga sedang mencemaskanku. Aku tahu Anda merindukan anak-anak, tapi coba pikirkan dari sudut pandang lain. Mereka berada di sisi papinya. Pasti aman. Setelah bertemu dengan Presdir Daniel, berdiskusi baik-baik dengannya, Naomi menghibur. Berdasarkan sifat Daniel yang begitu keras, takutnya sulit untuk dibicarakan. Tracy mengerutkan kening dengan erat. Selain itu, sepertinya kali ini dia benar-benar marah. Maka memasukkan nomor teleponku ke dalam daftar hitam. Juga tidak membiarkan anak-anak menghubungiku. Kalian sudah lama putus. Atas dasar apa dia marah? Naomi berkata dengan marah. Selain itu, dulu dialah yang bersalah pada Anda. Dialah yang memaksa Anda pergi di hari pernikahan. Membuat Anda mengalami begitu banyak penderitaan. Kemudian dia mempercayai kakak beradik keluarga Hilton, melindungi Presdir Davina. Semua utang itu masih belum diperhitungkan dengannya. Atas dasar apa dia marah pada Anda? Saat mendengar ucapan ini, Tracy tersenyum pahit. Terkadang, perasaan kedua orang sebenarnya tidak bisa dibedakan siapa yang benar dan salah. Kalau berdiri di posisinya, dia juga merasa sangat dirugikan. Orang yang dulu memaksaku pergi adalah Tuan Besar. Kemudian yang percaya pada Victoria juga Tuan Besar. Tentu saja, demi Tuan Besar, dia memang mencampakkanku. Tidak peduli sengaja maupun tidak sengaja. Pada akhirnya dia menyakitiku. Juga membuat Bibi Juni mati. Meskipun bukan dia yang melakukannya secara langsung, tapi masalah itu tetap ada hubungan dengannya. Berdasarkan logika, seharusnya aku membunuhnya. Barulah bisa dibilang sudah balas dendam sepenuhnya. Tapi demi anak-anak, aku melepaskan dendam, meninggalkan kota Bunaken, memulai kehidupan baru.
bahkan setuju untuk menikah dengan Duke demi menghindarinya. Aku mengira dengan berbuat seperti itu, maka bisa benar-benar putus hubungan dengannya. Tapi sekarang kelihatannya, asalkan ada anak-anak, hubungan kami tidak bisa putus sepenuhnya. Bab 1231. Sebenarnya tidak sepenuhnya karena anak-anak kan. Naomi berkata dengan hati-hati, masalah utama adalah kalian berdua belum benar-benar melepaskan satu sama lain. Saat mendengar ucapan ini, Tracy mengangguk. Dia terus menghindari topik ini. Tapi sekarang dia harus mengakuinya. Memang benar seperti itu. Bukan hanya Daniel yang tidak melepaskan. Sebenarnya dia juga tidak. Meskipun dia selalu sengaja menghindar. Tapi harus dikatakan bahwa masih ada Daniel di dalam hatinya. Saat sedang sendirian, mungkin dia masih bisa mengunci perasaan itu. Tapi, jika ada pria lain yang mendekatinya, sosok Daniel langsung muncul dalam ingatannya. Dia selalu ingat bahwa dia adalah wanitanya. Pria manapun tidak boleh menyentuhnya. Tapi, saat teringat pada luka-luka di tubuhnya, teringat bahwa ada kemungkinan terjadi hal seperti itu dengan Duke, hati Tracy merasa sangat malu dan bersalah. Meski dia tidak ingin menghadapinya, tapi seolah-olah, mungkin dia memang melakukan kesalahan. Jangan berpikir begitu banyak, berhubung sekarang masih belum ada kabar, maka istirahatlah lagi, tunggu perlahan-lahan. Naomi menghibur, paling lambat pukul 6 sore sudah bisa bertemu. Ya, Tracy menjawab, lalu ingin tidur sebentar lagi. Akhir-akhir ini terjadi begitu banyak masalah. Perasaannya tertekan. Tidak tidur selama beberapa hari. Sekarang ia masih merasa lelah. Aku akan memapah Anda untuk berbaring di kasur. Naomi memapah Tracy ke ranjang. Pada saat ini, ponsel Naomi berdering. Begitu melihat nama penelepon, dia segera menjawab. Halo, Kak Jeff. Ada di samping. Tunggu sebentar. Naomi memberikan ponsel pada Tracy. Tracy segera menjawab, Jeff. Nona Tracy. Aku menemukan bahwa sekarang Presdir Daniel berada di Hotel Kerajaan Paris yang merupakan bagian dari Royal Club. Ternyata seluruh hotel sudah direservasi oleh Direktur Matthew. Sore hari ada rapat bisnis. Malam hari ada acara perjamuan. Ternyata begitu. Tiba-tiba Tracy menyadarinya. Tadi malam Duke tidak mengatakan dengan jelas. Hanya mengatakan Daniel dan Direktur Matthew akan bertemu di Hotel Kerajaan Paris. Mungkin Duke tidak mau dia tahu terlalu banyak, karena takut dia akan datang lebih awal untuk mencari Daniel. Anak-anak juga tinggal di area klub, Thomas yang melindungi mereka. Aku sudah mendapatkan denah rincian hotel, juga menemukan lokasi area klub. Kalau Anda mau, sekarang aku bisa membawa orang untuk menerobos dan merebut anak-anak kembali. Bagus Jeff, kamu memang asisten andalan kakak. Tracy sangat senang. Tapi kamu jangan bertindak gegabah dulu. Aku dan Daniel tetap harus bernegosiasi dengan damai. Tidak bisa memaksa. Itu tidak baik bagi anak-anak. Mengerti, karena itulah. Aku tidak bertindak. Menunggu instruksi Anda. Kata Jeff, kamu kembali dulu. Lindungi anak-anak kakak. Tracy memberi perintah dengan tegas. Saya akan mencoba masuk ke hotel dengan membawa Naomi. Mencari cara untuk bertemu dan bernegosiasi dengan Daniel. Baiklah, setelah menutup telepon, Tracy segera memberi instruksi pada Naomi. Kumpulkan orang-orang. Bersiap untuk berangkat. Baik, Naomi segera pergi mengatur. Jeff kembali saat Tracy sedang berdandan. Melaporkan kondisi secara rinci. Juga memberikan beberapa lembar tiket masuk pada Tracy. Royal Club sudah direservasi oleh Direktur Matthew. Orang luar tidak diizinkan masuk. Semua tamu undangan memiliki tiket masuk dengan sistem pengenalan wajah seperti ini. Aku mendapatkan 5 lembar untuk Anda. Aku memasukkan wajah Naomi, Paula, Cecil dan 2 orang yang lain ke dalam sistem pengenalan wajah. Akan mudah menarik perhatian kalau menambahkan terlalu banyak orang. Kak Jeff, kamu sangat hebat. Naomi mengambil tiket masuk. Lalu menghela napas. Dibandingkan dengan kemampuanku, aku benar-benar merasa malu. Sudah lama mengikuti Tuan, maka sudah terbiasa mengatur segalanya dengan baik. Jeff tersenyum. Aku sarankan agar kalian pergi lebih malam. Rapat bisnis akan dijaga dengan lebih ketat. Anda akan langsung dikenali begitu masuk. Tiba saatnya. Kalau Presdir Dani menolak untuk bernegosiasi,
Bukan hanya kondisinya akan menjadi sangat buruk. Kalau informasi tersebar keluar, maka bisa mempengaruhi reputasi keluarga Moore, keluarga Wollens, dan keluarga Louis. Untuk acara perjamuan malam, pukul 5 sudah boleh masuk. Semua tamu akan mengenakan gaun retro bergaya Prancis yang mewah, memakai topeng. Aku kurang tahu mengenai detail pakaiannya. Kalian harus menyelesaikannya sendiri. Bab 1232. Untuk masalah kecil ini, biarkan aku yang mengaturnya. Naomi segera menelepon untuk memberitahu orang lain untuk bersiap. Bagus juga, orang lain tidak akan mengenali kita. Anda hanya bisa membawa 4 orang masuk. Saya khawatir akan ada bahaya. Jeff berpikir dengan sangat hati-hati. Saya akan mengatur sebagian orang untuk memberi sanksi pada bagian lain dalam klub. Asalkan Anda memberi instruksi, mereka akan segera muncul untuk melindungi Anda. Bagus, Tracy sangat berterima kasih. Terima kasih, Jeff. Kalau begitu, aku akan tetap berada di villa untuk melindungi ketiga putri cilik. Aku khawatir para musuh dari kota Emron akan mencari sampai ke sini. Jeff berpesan, kalian harus berhati-hati. Tenang saja, Tracy mengangguk. Di luar masih hujan. Mobil stretch lincoln limousine yang diatur Naomi tiba dengan sangat cepat. Tracy naik ke mobil bersama Naomi, Paula, dan kedua pengawal wanita. Langsung melaju menuju Royal Club. Alasan mengapa dibuat sampai begitu rahasia adalah, pertama, tidak ingin langsung ditolak oleh Daniel begitu bertemu. Kedua, tidak ingin diketahui orang-orang bahwa dia dan Daniel bertemu secara pribadi. Seperti yang dikatakan Maggie, masih ada 2 hari sebelum pernikahan Tracy dan Duke. Ini berkaitan dengan reputasi kedua keluarga. Media-media besar di dunia selalu memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Takutnya sudah ada banyak media yang mengawasi keberadaan mereka secara diam-diam. Begitu ketahuan, tidak tahu berita atau gosip seperti apa yang akan mereka tulis. Tiba saatnya, akan ada banyak opini publik di seluruh dunia. Itu sungguh akan sangat memalukan. Tidak masalah untuk hal lain. Tapi sekarang grup Moore sudah cukup kacau. Tracy tidak ingin menambah kerepotan bagi kakaknya. Royal Club hanya bisa diakses oleh orang kaya atau pejabat. Tracy pernah datang 1 kali 2 tahun yang lalu. Saat itu, dia menonton teater, lalu memainkan sebuah lagu. Karena merasa senang dan bersemangat, lagu pada permainan piano itulah yang menarik perhatian Duke Louis. Dalam perjalanan, ponsel Tracy terus bergetar. Duke terus meneleponnya. Dia langsung menutup telepon, lalu memblokir nomornya. Sekarang mau melakukan hal penting. Dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Duke Louis juga benar-benar seperti anak kecil, kata Paula yang sudah tidak bisa menahan diri. Bisa dimengerti, itu karena dia terlalu peduli pada Nona Tracy. Naomi mengamati raut wajah Tracy. Pikiran Tracy sama sekali tidak berada pada hal itu. Sekarang, pikirannya penuh dengan Daniel dan anak-anak. Dengan membawa mobil yang diatur Jeff dan membawa tiket masuk yang dia berikan, Tracy masuk ke Royal Club dengan lancar. Saat ini, rapat bisnis di sore hari sudah selesai. Para tamu memasuki hotel kerajaan Paris, lalu berdandan dan bersiap untuk menghadiri acara perjamuan malam. Tracy mengenakan kacamata hitam dan masker, menyelesaikan proses check-in dengan rendah hati. Semuanya sangat lancar, tidak ada orang yang mengenalinya. Setibanya di kamar, Naomi melayani Tracy untuk mengganti pakaian dan berdandan. Paula segera pergi menyelidiki di kamar mana Daniel berada. Dengan sangat cepat, Paula pun kembali. Presdir Daniel berada di kamar presiden di lantai paling atas. Sekarang sedang bersama Direktur Matthew. Sepertinya sedang membahas masalah. Kita di lantai berapa? Tracy membuka denah hotel yang diberikan Jeff dengan ponselnya. Lantai 36. Presdir Daniel di lantai 48. Paula menjawab, yang kita dapatkan kali ini adalah tiket masuk untuk tamu biasa. Kamar di lantai 48 ditempati oleh tokoh-tokoh penting. Area lift dijaga oleh pengawal. Sungguh ketat, Naomi mengerutkan kening. Ini hanyalah sebuah acara dansa. Aku sudah melihatnya sekilas. Tamu yang datang tidak begitu banyak. Kamar hotel tidak penuh. Paula berkata, mungkin Direktur Matthew ingin menyenangkan Presdir Daniel. Tahu Presdir Daniel menyukai ketenangan, maka mengaturnya seperti itu.
Poin pentingnya adalah, sekarang bagaimana kita naik ke lantai 48? Naomi sedang berpikir, orang-orang di sisi Direktur Matthew mudah dikelabui, tapi orang-orang di sisi Presdir Daniel sangat waspada. Selain itu, kalau ketahuan mereka, maka semuanya akan sia-sia. Aku juga memikirkan masalah ini. Paula berkata, kalau tidak, tunggu saja sampai acara dansa. Tiba saatnya. Suasana akan ramai. Orang-orang tidak akan begitu waspada. Masih ada 15 menit. Bab 1233. Hanya bisa seperti itu. Naomi mengamati raut wajah Tracy. Nona Tracy, jangan cemas. Pasti ada banyak kesempatan untuk mendekati Presdir Daniel saat acara dansa. Aku tahu. Tracy menjawab dengan tidak tenang. Kenapa? Naomi bertanya dengan perhatian. Apa Anda sedang mencemaskan anak-anak? Aku tidak punya kepercayaan diri untuk meyakinkan Daniel. Tracy mengerutkan kening. Sebenarnya, kita sudah menghabiskan begitu banyak usaha. Meskipun sudah bertemu secara pribadi, mungkin saja akan berakhir dengan sia-sia. Berdasarkan tabiat Presdir Daniel mungkin sulit untuk meyakinkannya. Naomi juga sedikit cemas. Menurutku, seharusnya dilakukan dengan doa. Paula berkata tanpa berpikir. Anda pergi bernegosiasi dengan Presdir Daniel. Saya menyelinap ke villa. Membawa pergi Carlos, Charles, dan Carla. Tiba saatnya. Dia mau tidak mau harus menyetujuinya. Ya, memang kamu yang paling pintar. Naomi menyorotinya. Bagaimana setelah membawa anak pergi? Bagaimana pengungkapannya pada mereka? Justru karena kita berpikir terlalu banyak, barulah bisa terus dirugikan. Paula berkata dengan tidak senang. Saat merebut anak-anak, Presdir Daniel tidak berpikir begitu banyak. Langsung merebutnya saja. Bahkan tidak membiarkan anak-anak menghubungi Nona Tracy. Kita mempertimbangkan ini dan itu. Selalu ingin menyelesaikan dengan damai. Tapi sekarang masalah sudah menjadi seperti ini. Apa masih bisa diselesaikan dengan damai? Menurutku, meskipun Nona Tracy bicara sampai mulut berbusa, Presdir Daniel juga tidak akan mengembalikan anak-anak padanya. Ucapan ini membuat Naomi tidak bisa berkata-kata. Ia terdiam dan mengangguk tanpa sadar. Sepertinya masuk akal. Tapi, kali ini alasan kita kurang memadai. Kurang memadai apa? Begitu mengungkit hal ini, Paula langsung marah. Saat itu, keluarga Wallens lah yang mencampakkan Nona Tracy. Dipaksa pergi tanpa membawa anak-anak di hari pernikahan. Tidak peduli dengan racun yang ada di tubuh Nona Tracy. Memaksa Nona Tracy dan Bibi Juni pergi ke Thailand, membuat mereka mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan membuat Bibi Juni mati dengan tragis. Kemudian Nona Tracy diselamatkan oleh Tuan, kembali lagi dengan identitas yang berbeda. Meski sudah membalas dendam Bibi Juni dan pada akhirnya sudah membereskan Devina dan Linda, tapi prosesnya begitu rumit. Kamu bukan tidak tahu, awalnya keluarga Wallens percaya pada Victoria, menyebabkan Carla keracunan, juga membuat Nona Tracy dipermalukan. Kemudian mereka melindungi Devina. Tuan Besar juga terus menindas Nona Tracy. Pada akhirnya, terhadap kedua pelaku masalah utama ini, yaitu Tuan Besar dan Presdir Daniel, Nona Tracy terus-menerus mengalah. Nona Tracy berbuat seperti itu demi anak-anak. Tapi, bagaimana dengan keluarga Wallens? Apakah mereka melakukan sesuatu untuk Nona Tracy dan keluarga Moore demi anak-anak? Tidak ada kan? Ucapan ini kembali membuat Naomi tidak bisa berkata-kata. Nona Tracy dan Presdir Daniel sudah berpisah. Meskipun sekarang benar-benar terjadi sesuatu di antara Nona Tracy dan Duke Louis atau pria lain, itu juga tidak ada hubungan dengannya. Atas dasar apa dia berteriak dan marah-marah pada Nona Tracy? Begitu teringat pada tindakan Daniel pada hari itu, Paula langsung sangat murka. Dia bahkan membawa pergi ketiga anak dengan marah, seolah-olah Nona Tracy mengkhianati dan berhutang padanya. Atas dasar apa? Setelah dia memaksa pergi Nona Tracy saat itu, tidak tahu ada berapa banyak wanita di sisinya. Oh ya, saat di Hotel Phoenix dan Taman Luke Hills, Nona Tracy 2 kali melihatnya dengan Victoria berada di atas ranjang, juga menjadi berita terpanas. Saat itu, Victoria sama sekali tidak mengenakan apa-apa, sangat menyedihkan. Adegan itu lebih menghebohkan dibandingkan Nona Tracy.
Apa kalian sudah lupa? Benar. Sungguh ada kejadian seperti itu. Naomi mengerutkan kening. Setelah Victoria mati, aku benar-benar melupakan hal ini. Aku tidak lupa. Semakin berpikir, Paula semakin marah. Pokoknya aku merasa Daniel yang bersalah pada Nona Tracy. Apapun yang dilakukan Nona Tracy sekarang itu sangat masuk akal. Atas dasar apa dia merebut anak-anak hanya karena hal ini? Ucapan Paula benar. Ekspresi Tracy menjadi serius. Aku tidak boleh terus mengikuti kemauannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.